Antoni Vlog Channel. Jadi saya akan berbicara di wilayah pastoral. Apa sih yang membuat keluarga itu bisa dibangun untuk mewujudkan surga? Mewujudkan sebuah pengalaman hidup bersama yang nyaman. Dan nanti toh kita bisa melihat bahwa perjalanan perkawinan itu tidak gampang dan tidak mudah. Banyak sekali Pastor Faustinus apalagi yang sering menghadapi kasus-kasus perkawinan. Begitu bertumpuknya kasus perkawinan dan hampir semuanya kasus perkawinan mintanya sudah selesaiin aja, bubar saja, selesai. Balik kanan, gerak. Jalan, putus. Padahal di gereja tidak ada yang namanya bubar. Yang ada di gereja adalah apa? Bertahan. Nah, kalau kita masuk ke dalam pembicaraan kita tentang perkawinan, saya mengambil temanya tadi keluargaku. Pertama, seringkali perkawinan itu sampai pada titik kegersangan. Sampai pada titik kebosanan. Saya selalu mengatakan, perjalanan perkawinan itu awalnya jatuh cinta, falling in love. Tetapi perjalanan jatuh cinta itu akan mengalami juga pengalaman falling out of love. Yaitu apa? Bosen. Yaitu apa? Belenger. Karena melihat pasangan makin lama makin melorot segala-galanya. Dan kan ibu-ibu itu kalau udah sepuh itu ya, di bedak seperti apapun, pas di kaca sih bagus, keluar kaca sedikit pecah-pecah lagi, saudara-saudara, gitu ya. Maka memang perempuan itu makin lama, makin tua, makin lama bersoleknya. Kenapa? Karena sudah lama bersolek pun keluar tetap jelek. Sehingga menurut saya pandemi itu sangat menolong penampilan perempuan. Karena pakai masker. Jadi pada saat pakai masker itu jeleknya ketutupan banget gitu ya. Saya karena pernah melihat seorang ibu-ibu, wih cantik banget pakai masker. Pas dibuka, yeay. Kok bentuknya tidak beraturan kata saya. Bagaimanapun manusia itu kan apalagi laki-laki terpesonanya secara fisik. Ya betul gitu ya. Tapi sering dalam perkawinan beberapa perempuan berkata, kan saya sudah kawin dengan engkau. Kamu harus terima apa adanya. Saya melar bengkak, ya terserah kamu. Ini pun karena kamu. Ya, saya menanggung penderitaan dengan kamu. Jadi saya melar. Dan ini membuat apa? Membuat akhirnya di dalam perkawinan pun muak, capek. Lalu yang kedua, banyak keinginan di dalam perkawinan tidak bisa disampaikan dengan pasangan. Karena setiap mau ngomong, pasangan sibuk sendiri. Tar, capek, nanti aja. Besok lagi. Ini sudah ada ya. Nah lihat, di yang ketiga, banyak perasaan negatif, jengkel yang tidak bisa tersalurkan. Yang tidak bisa tersalurkan, disimpan, didiamkan. Saya pernah cerita ada seorang bapak yang sudah sekian lama menikah. Lalu istrinya datang pada saya, Romo tolong doakan suami saya, Tuli Romo. Semoga dia sembuh Romo, tolong doakan. Lalu suaminya itu ngeliatin gitu ya. Lalu saya deketin, Pak saya mau doakan bapak. Lalu suaminya ngomong, udah jangan Romo, jangan Romo. Ini anugerah Tuhan saya Tuli ini gitu ya. Kenapa Pak? Justru saya jadi Tuli itu bahagia Romo. Saya jadi gak ngedenger istri ngomong apa gitu ya. Jadi perhatikan bahwa sering dalam perkawinan kita tidak bisa mempunyai waktu atau mempunyai kesempatan untuk membicarakan perasaan saya. Sudah tidak ada waktu lagi. Karena semuanya sibuk masing-masing.
Pernah saya melihat seorang suami, istri, dan anak-anaknya di bandara sedang nunggu pesawat. Suaminya, istrinya, ya halo, gimana? Jangan, itu mahal, nanti aja belinya. Gitu. Anaknya main game sendiri. Jadi semuanya punya keasikannya masing-masing. Apalagi ibu-ibu kalau sudah nonton drama Korea, wow, bisa menangis-nangis, merintih. Kenapa menangis? Karena dia melihat suaminya kok tidak seganteng artis ini gitu ya. Tuhan buat saya supaya bereinkarnasi. Dan saya bertemu dengan suami yang seperti itu gitu. Jadi ajang komunikasi, ajang bertemu di dalam hidup perkawinan amat sangat minim. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana itu pun terjadi dalam pendidikan anak. Akhirnya yang menyedihkan bahwa semuanya akhirnya punya kekerasan hati, ketidakpedulian. Jadi orang kalau sudah tidak punya kontak lagi, tidak punya intimitas lagi, tidak mengerti apa yang dimaui oleh pasangan, akhirnya udah cuek lah, sudah cuek. Udah terserahlah, hidup kamu, hidup aku. Saya punya kesenangan sendiri, kamu punya kesenangan sendiri. Sudah, diem. Jangan saling mengganggu. Kemarin di Kudus, di kota Kudus, saya juga berbicara. Lalu saya tanya seorang opa oma yang sudah 53 tahun perkawinan. Saya tanya, opa masih tidur bareng dengan oma? Masih. Ya ampun, kata saya tuh. Kalau tua-tua tuh tidur bareng apa yang dikerjain, kata saya tuh. Oh rahasia, kata dia itu. Lalu saya tanya, bagaimana tidurnya opa oma? Begini. Belakang-belakangan gitu ya. Pantat-pantatan gitu ya. Kenapa? Karena saya kalau ngelihat oma bangun kaget saya pastor. Saya pikir saya di kuburan, kata dia itu gitu ya. Jadi lihat bahwa di dalam sebuah perkawinan orang kalau tidak merawat relasi, akhirnya apa? Yang terjadi adalah tembok kekerasan. Males ngomong, males bicara. Udahlah, nggak maulah ngomong lagi dengan pasangan. Ini tembok. Itu yang dikatakan oleh Yesus apa? Yang dikatakan oleh Yesus bahwa ketegaran hatimu, ini ketegaran hati. Jadi orang kalau sudah tegar hati, akhirnya kesimpulannya tidak mau membangun relasi lagi. Tidak mau membangun jembatan, hubungan, tetapi membangun tembok. Nah, kalau kita lihat di dalam Amoris Laetitia, artikel 239, mengatakan, ada suami istri yang kurang dewasa karena luka-luka yang dialaminya saat ia masih muda. Juga terjadi dalam perjalanan perkawinan. Saya menghadapi satu kasus di mana istrinya bekerja keras, suaminya tidak bekerja karena pandemi, dikeluarkan. Setelah suaminya tidak bekerja, suaminya ini kalau marah mukul istrinya. Mukul istrinya, pakai kekerasan, tidak hanya kata-kata. Lalu pada saat berbicara dengan saya, akhirnya saya bisa melihat bahwa dia dibesarkan dari keluarga yang memang kasar. Kata-katanya pun menyakitkan. Dia rekam itu semua sewaktu dia dididik di keluarga. Maka rekaman-rekaman itu tanpa sadar di saat dia kecewa dengan dirinya, pasti dong laki-laki kecewa. Kalau istrinya bekerja, laki-laki cuma manyun. Padahal power itu paling harus dihargai di laki-laki. Laki-laki itu, ibu-ibu ingat, harus diakui powernya, hebatnya. Maka kalau Anda punya suami, punya prestasi sedikit aja, dipuji. Misalnya ganti lampu. Langsung, Pak hebat banget kamu Pak. Hebat bener kayak Batman ganti lampu. Dahsyat. Gitu.
Dan suami akan bangga gitu ya. Sedangkan bagi istri, bagi perempuan itu pujian atau hormat itu tidak penting. Bagi perempuan yang penting itu apa? Duit. Jangan tepuk tangan, bertobatlah. Ya Allah Tuhanku Yesus. Tuhan ampunilah dia, Tuhan jangan panggil dia Tuhan sebelum dia bertobat Tuhan. Bagi perempuan yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kasih sayang gitu ya. Jadi bagaimana seorang perempuan pun butuh perhatian, butuh perhatian. Suami pergi tolong bawa oleh-oleh. Minimal kelupuk merarat. Bawalah untuk istrimu dan katakan, Mi, ini kelupuk murah. Tapi berharga seperti engkau. Murah tapi berharga bagi aku gitu ya. Ya iyalah, kan istri Anda sudah tidak akan ada yang merebutkan lagi. Jadi murah kan? Itu ya. Tapi berharga bagi Anda. Ya iya, karena Anda sudah janji untuk sehidup sampai mati. Sebelum matinya udah mati duluan gitu ya. Jadi dalam relasi, luka-luka kecil, pengalaman-pengalaman pahit akan dibawa di dalam perkawinan. Maka harus dibereskan. Sehingga di sini saya senang ada beberapa calon pasangan suami istri, tolong sebelum menikah tolong ikuti dahulu discovery. Dalam discovery Anda diajak untuk melihat latar belakang pasangan Anda. Karena kemarin juga saya baru mendengar cerita Romo. Saya itu orang Jawa halus Romo. Suami saya Batak Romo. Ya ampun itu ngomong. Se-RT kedengeran Romo. Kan kalau Jawa itu kan kalau mau romantis, hai sayang. Coba buka bajunya gitu. Kalau suami, cepat buka baju. Kamu di atas, aku di bawah gitu. Kapan saya naiknya gitu ya. Ya Allah gitu ya. Sampai akhirnya ibu saya itu sedih, kamu itu dibentak-bentak ya sama pasangan kamu. Bukan dibentak-bentak mah, emang gayanya kayak gitu mah gitu ya. Jadi ini latar belakang yang tidak pernah bisa dibiarkan. Karena kalau Anda itu dibiarkan, sudahlah, maaf ya, hati-hati yang mau nikah ya. Kalau sudah menikah, ya sudah terimalah. Yang mau nikah hati-hati. Tidak pernah ada yang otomatis dalam perkawinan. Tidak ada. Jadi setelah perkawinan nanti dia juga jadi dewasa. Jadi gelo nu ayama. Bener. Jangan pernah mengandaikan setelah kawin nanti dia jadi baik. Mual. Sejak sebelum kawin cangcut di mana-mana. Setelah kawin pun cangcut di mana-mana. Betul atau tidak? Nah, Anda yang tahu kan gitu ya. Jadi Anda mengatakan, "Pah, ini anduk basah, jangan di sini." Gitu. Terus suami dikatakan, "Bedanya apa?" Kan sama di situ juga gitu ya. Taruh di sini biar cepet kering. Ya udah tuh taruhin aja sama kamu, jangan ribut. Kamu mah menikah gitu aja ribut, ya Allah gitu. Gandeng nyaute gitu ya. Bayangkan 1-2 hari ndak apa-apa ya. 20-30 tahun saudara-saudara. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan pada saat saya reuni. Ibu Vivi ini pernah, waktu itu saya frater ya. Ibu Vivi SMA. SMP. Saya frater. Tapi setelah lama saya jadi pastor ketemu dia lebih tua daripada saya. Saya ngelihat tadi nggak pakai masker, ih masih muda gue kata gitu. Apa resepnya? Jangan kawin. Jadi kita lihat bahwa perkawinan, hati-hati kalau kita tidak pandai mengaturnya, akhirnya perkawinan hanya bisa saling melukai satu dengan yang lain. Nah, ini tantangan hidup menurut Bapak Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia. Seringkali dalam perkawinan kita memperlakukan pasangan itu relasi afektif seperti memperlakukan barang. Saat dia menyenangkan, saya deket gitu. Saat dia menyebalkan, gue singkirkan, gue lupakan, nggak pakai lagi. Saat butuh gitu kan, laki-laki kan
deket baiknya kalau ada maunya. Ya tadi, Mom, ayo Mom, udah lama Mom, atuh Mom. Lalu istri dengan tenang berkata, sedang ada tamu. Wah. Tapi kan laki-laki kalau ditolak tidak akan pantang mundur dah. 2 hari lagi, Mom, tamunya udah pergi pasti, tamunya udah pergi. Lalu perempuannya pintar pakai bawang merah, gitu toh. Akhirnya laki-laki ngebawain bawang merah, tenapsu gitu ya. Mendingan main kartu di tempat kartu ronda dan di tempat ronda gitu. Perhatikan. Jadi hati-hati, relasi itu jangan sampai saya menikah karena dengan menikah ada yang melayani saya. Ada yang membuatkan kopi bagi saya. Ada yang membereskan rumah bagi saya. Karena saya pernah beberapa minggu kemarin ada penyelidikan kanonik, saya tanya itu, kamu kenapa nikah? Enak pastor nikah ini. Kenapa? Ada yang membuatkan kopi, baju saya ada yang setrikakan, ada yang menyucikan. Kamu jangan kawin, cari pembantu, kata saya itu. Kurang ajar gitu. Jadi tidak pernah boleh perkawinan itu dengan azas memanfaatkan. No. Nah, relasi seringkali di dalam dokumen ini pun dikatakan di zaman ini hampir banyak sekali, nanti Pastor Postinus akan memperlihatkan kasus-kasusnya. Banyak kalau sudah tidak cocok, selesai relasinya, selesai hubungannya. Coba lihat di sini, ini zaman baheula, ini kelihatan dari wajahnya. Ibu bapak sudah nikah berapa tahun? Ini 44, ini 45. Lihat, perempuan begitu merasa masih lambat, 44. Bagi laki-laki cepat, karena lama banget gitu ya. Selamat menderita ya Pak ya, 44 atau 45 tahun, hanya Tuhan yang tahu. Selama hidup perkawinan Bapak, kan waktu ibu juga sama, pastikan ada merasa tidak cocok dengan Bapak, kecewa dengan Bapak. Apakah ibu cerita kepada mama papa ibu? Enggak, betul. Di perkawinan yang seperti ini tidak akan pernah cerita. Kenapa kalau cerita? Karena kalau cerita, mama kita akan ngomong apa? Salahmu sendiri. Siapa yang nyuruh kawin? Mama kan udah ngomong gak cocok gitu itu. Tapi yang muda sekarang beda. Kalau punya masalah sedikit, lapor pada mamanya. Mah, saya dianiaya mah. Hah? Anak mama dianiaya, udah cerai aja. Gitu. Banyak loh yang kayak gitu. Tanya, banyak yang mamanya menganjurkan anaknya untuk memutuskan hubungan. Dan Katolik, sinting. Jadi bukan menguatkan. Memang ada ibu-ibu yang Pastor, mana tega seorang ibu mendengar anaknya menderita. Iya betul. Tetapi ingat, tidak pernah dalam sebuah perkawinan cinta itu bertumbuh tanpa penderitaan. Tidak pernah. Cinta itu hanya bertumbuh melalui sakit dan air mata. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan hal yang menarik bagi saya. I always thought love was shaped like a heart, but it's actually shaped like a cross. Jadi cinta itu bukan seperti hati yang penuh sukacita. No, cinta itu seperti sebuah salib. Dan memang itu adanya. Nah, kalau demikian, supaya perkawinan itu bisa mencapai sebuah suasana yang nyaman bagi saya, yang menarik bagi saya, apa yang harus saya lakukan? Saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa di dalam relasi harus ada tapal batas. Batasan. Tujuan batasan itu untuk apa? Supaya saling memahami, menjaga jelas rambu-rambunya. Contoh, kan maaf, apalagi suami Anda. Beberapa suami ini setiap bulan reuni, aneh enggak? Reuni kok setiap bulan?
Kayak manuk aja. Dan ingat pada saat reuni, ya kadang-kadang juga aneh, reuni duaan. Kita ini sedang reuni pastor dengan siapa? Dengan teman saya. Berapa orang? Berdua. Itu mah bukan reuni, atau itu mah mojok, kata saya itu. Jadi tapal batas itu berarti saya harus tahu bahwa di dalam perkawinan harus ada batasan. Mana yang menyakitkan pasangan, mana yang tidak menyakitkan pasangan. Karena ada pasangan-pasangan yang jengkel banget pada saat lihat suaminya cerita ngakak bahagia dengan ibu-ibu lain. Sedangkan dengan istrinya ngobrol ujung-ujungnya gelut lagi. Panas. Nah ini harus ada batasan. Tanya saya, Bapak istri? Betul. Berapa tahun, Pak? Bapak mulai keringat dingin. Berapa ya? 10 tahun, Pak. Oke. Ibu berapa 10 tahun? Baik. Ibu, seandainya Bapak di gereja mana? Salib Suci. Kemuning? Ya, di Kemuning. Bapak ke gereja naik apa? Bawa kendaraan. Ya pesawat atau apa kendaraannya gitu ya. Mobil. Motor punya? Bapak senang naik motor? Senang, oke. Nanti dulu. Lihat istrinya yang menjawab, tidak. Oke, naik mobil lah, naik mobil. Lalu Bapak suatu hari ke gereja sendirian karena ibu sedang flu. Bapak sendirian. Lalu Bapak lihat ada seorang ibu, tetangga Bapak pulang gereja. Lalu Bapak menawarkan duduk di mobil, di belakang. Tidak pamitan istri, tidak ngomong istri. Cuma ikut doang. Ibu, apa perasaannya? Enggak apa-apa, oke. Betul Bu? Ini gara-gara di sini nih. Karena saya ngelihat gak apa-apanya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asal tahu aja. Besok tuh mobil kuncinya gua simpen. Lu ke gereja angkot. Jadi kita mungkin bagi saya memberi tumpangan pada perempuan tidak masalah. Tetapi bagi istri langsung bermasalah. Kenapa kamu membawa istri orang lain? Cuma di belakang mah, cuma di belakang. Lama-lama dia di depan dan di pangku. Lihat perempuan kan larinya kemana-mana, you know. Pinter proses perempuan tuh aneh-aneh gitu ya. Ya sekarang di belakang, minggu depan di depan. 2 minggu lagi di pangkuan kamu. 3 minggu lagi aku dikeluarkan dari rumah ini gitu. Tuh lihat. Jadi ini tapal batas. Jadi kalau kita tidak tahu batasan, tidak sadar batasan mana yang melukai pasangan dan mana yang tidak, akhirnya apa? Kita hanya marah-marah. Sekali lagi, bagi saya biasa aja, bagi pasangan belum tentu biasa saja. Nah ini yang harus kita bicarakan. Tapal batas pun kita lihat bahwa di dalam Keluaran Allah pun membatasi. Waktu Musa mau berjalan, Allah berfirman, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Ada batasan. Bahkan, perhatikan, apa maksud Allah dalam tapal batas? Waktu kitab Kejadian, kisah penciptaan, bab berapa? Itu dibaca, ibu tulisannya tuh baca. Ya Allah, itulah gereja Katolik, saudara-saudara. Paling mudah menjawab, nggak tahu, kan pastor yang disekolahkan, kenapa tanya umat gitu ya. Kejadian bab 2 dikatakan Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua buah pohon di bawah ini boleh kamu makan buahnya. Tapi untuk yang satu ini jangan kamu makan. Karena saat engkau makan, kamu akan mati. Jadi ada batasan, semua dan yang satu ini jangan. Batasan di saat kamu melewati batas, mati kamu. Nah, rupanya selalu di dalam relasi, di dalam batasan, selalu ada godaan. Gitu? Istri tidak tahu ini. Bapak-bapak, jangan macem-macem. Perempuan matanya tidak dua. Telinganya
1 juta. Semua didengarkan. Saya aja seminar di mana-mana langsung ibu-ibu tahu semuanya. Edan, kata saya. Syukur gue nggak punya 1. Pastor di sini ya. Lah kok tahu? Ya iya, tahu kita gitu ya. Pastor di situ ya. Lah kok tahu? Iya gitu ya. Saya pernah, karena perempuan ini kan pengetahuannya banyak. Saya pernah ke restoran. Saya ngeliat-liat gini, supaya ditraktir. Dan rupanya bagian traktir semua perempuan tunduk, saudara-saudara. Jadi rupanya ada dalam tapa batas selalu ada godaan. Lihat di sini godaannya. Siapa? Si jahat berkata, sekali-kali saat kamu memakan, matamu akan terbuka, kamu nggak akan mati, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam godaan. Dia melampaui batas yang diberikan oleh Allah. Dan di saat dia melampaui batas, akhirnya apa yang terjadi? Kalau sudah salah, dia pun mengajak yang lain salah. Supaya dosanya berjamaah. Ingat toh, kalau yang salah itu biasanya ngomongnya yang paling keras. Ngomongnya yang paling ngegas. Misalnya istri salah. Mam, kamu kok masaknya sekarang asin. Asin, bibir kamu yang salah gitu ya. Kamu gak bener. Biasa aja saya cicipin enak-enak aja kok. Gitu. Bibir kamu yang periksa ke dokter gak beres gitu ya. Tapi setelah suaminya ngomong, asin jenah gitu. Jadi di dalam kita bersalah, kita pun selalu melihat dia pun salah. Sehingga apa? Saya enggak apa-apa berbuat seperti ini. Karena dia juga kayak gitu kok. Dia juga kayak gitu. Ada seorang suami pernah jatuh bersalah. Akhirnya dia mengakui, Mam saya salah. Saya sudah serong. Saya sudah ada main dengan perempuan lain. Betul Mam, saya maaf. Saya mau bertobat. Saya nggak akan janji. Saya tidak akan lakuin lagi. Tapi setiap saat suaminya itu diingetin. Ingat, lu serong, lu pernah serong. Lu pernah nyakitin gue. Iya Mam, saya tolol memang blow on Mam. 3 hari kemudian, Pah inget ya, lu tolol. Lu pengkhianat. Ya Ma. Anda tahu, sebulan kemudian suami ini diketemukan gantung diri kalau begitu caranya gitu ya. Bagaimana mungkin bisa berkembang, bagaimana mungkin bisa berubah kalau setiap saat hanya dikatakan kamu salah, kamu tidak benar, kamu laki-laki kacau, tidak pernah diberi kesempatan untuk apa? Untuk naik. Mengubah diri dia, mengubah hidup dia. Nah, di dalam tapal batas pun sama tadi. Manusia itu bisa saling menyalahkan. Saya kayak gini tuh karena kamu. Jadi ada suami istri-istri tuh yang berkata dengan tenangnya, Romo saya tuh gendut karena suami saya. Kenapa? Karena dia tidak pernah memuji saya. Kamu tuh gendut, ya udah saya gendutin terus. Terus saya sampai ngomong, Bu, tolonglah, jangan gendut-gendut. Kenapa Romo? Romo juga jadi kepoh. Ibu ingat pintu surga tuh kecil Bu. Nanti kalau ibu masuk, semua nggak bisa masuk gitu. Karena malaikat berkata, ada seorang ibu ganjel di pintu surga, saudara-saudara. Jadi perhatikan bahwa di dalam perkawinan terjadi sebuah apa? Saya kayak gini karena kamu kayak gini sih. Terjadi sebuah resiprokal, saling. Kan suami saya pernah cerita, suami itu kan selalu salah di mata istri. Nggak pernah benar. Jadi kalau menurut saya yang paling benar nomor 1 Tuhan, yang kedua wanita. Jadi wanita itu tidak pernah salah bapak-bapak. Kalau wanita salah itu berarti wanita hilaf. Lalai. Jadi harus dimaklumi. Terus seorang pria ini, Romo saya tidur dengan istri saya itu selalu disalah. Saya berhadap-hadapan, dimarahin. Kamu kalau tidur jangan berhadap-hadapan. Kamu napas, gua hirup. Saya hirup jadi sesek saya jadinya.
Ya udah Romo, karena dia tidak suka saya berhadap-hadapan, ya sudah saya miring ke belakang. Dia marah lagi. Istri kamu dikasih pantat ya gitu ya. Emang udah gak cinta lagi ya. Kalau udah gak cinta lagi ngasihnya pantat ya. Iya saya salah lagi Romo. Akhirnya saya menghadap seperti ini Romo. Dia marah, kamu kalau tidur jangan kayak orang mati gitu. Ya sudah, akhirnya saya tidur dengan pembantu. Tenang Romo. Jadi perhatikan di sini bahwa seringkali di dalam perkawinan, kenapa dia seperti ini? Karena seperti itu. Tolong, tidak pernah di dalam perkawinan dia menjadi seperti itu memang karena dia. Enggak, selalu ada penyebabnya, ada triggernya. Kan kasus yang pernah saya hadapi ini memang aneh banget gitu ya. Aneh bin ajaib tapi nyata. Bahwa suami ini sebelum nikah sering sekali ngobrol dengan istrinya. Bahkan pacaran, waktu di pacaran juga ditanya, apa yang paling menyenangkan? Kita paling menyenangkan jalan berdua ngobrol. Enak. Tapi setelah perkawinan, si istri ngomong, Romo, suami saya sekarang udah gak pernah ngobrol lagi, diem aja. Dia kalau ditanya, Pak gimana makanannya? Enak? Tambah lagi gak? Terserah. Banyak sedikit? Terserah. Ya sudah jangan tambah ya? Ya sudah. Lalu akhirnya saya tanya, Pak kenapa Bapak dulu waktu pacaran sering ngobrol, sekarang kok enggak? Romo, bagaimana saya mau ngobrol, mau ngomong 2 kalimat aja, dia merepet terus Romo. Dia suka lupa ngerem Romo kalau udah ngomong. Saya tuh mau ngomong, tar dulu Pak, tar dulu. Saya dulu beresin dulu ya, saya beresin dulu. Pak, tar dulu Pak, tar dulu, saya mau ngomong dulu. Lihat saudaraku. Jadi suami akhirnya apa? Mutung. Akhirnya mengatakan, ya sudah sok kamu terus ngomong. Gak apa-apa, saya mah dengerin aja terus. Dan tugas saya kan harus memanggul salib di dalam kehidupan ini gitu ya. Jadi lihat pada saat batasan itu dilawan, relasi akan menjadi rusak. Dan relasi rusak biasanya apa? Kita tidak pernah mau dijadikan sebagai penyebab rusaknya relasi. Paling mudah menyalahkan siapa? Pasangan. Atau paling mudah menyalahkan siapa? Romo yang memberkati. Yaitu Romo Jumi. Salah sendiri dia mau memberkati gitu ya gitu. Nah, kalau begitu mari kita lihat bahwa setiap panggilan seperti apapun menuntut cara hidup tertentu. Ingat itu. Cara hidup yang harus sesuai dengan panggilannya. Tidak elok seorang pastor itu kalau jalan melotot-melotot. Nggak elok. Pastor kok koyo maling. Pastor ki sopan sedikit. Way of life. Sama, Anda sudah berumah tangga pun jalan ke mall, ya sudah. Peganglah istri Anda, taatlah. Ada yang pakai rok mini, berkatakan Tuhan jangan masukkan dalam pencobaan. Karena pencobaan itu indah adanya Tuhan gitu. Sudah, bertahanlah. Istri pergi ke WC baru ngeliatin. Ya bapak-bapak gitu. Jangan di depan istri Anda gitu. Jadi panggilan hidup menuntut sebuah cara kehidupan. Karena apa? Cara kehidupan harus sesuai dengan tujuannya. Kalau cara kehidupan tidak sesuai dengan tujuannya, akhirnya yang terjadi apa? Di dalam diri kita, akhirnya terjadi dualisme. Nah, ini yang sering dikatakan oleh para istri yang sudah tidak bisa ngatur suaminya lagi. Romo, dia di rumah mah, suami saya di luar mah terserah. Terserah. Saya tidak mau tahu, capek. Daripada saya pusing ya sudah terserah, saya serahkan kepada Tuhan. Maka ada beberapa istri, kalau suaminya pergi kerja, dia beri tanda salib suaminya. Pak, jangan lupa pulang. Bawa gaji banyak, kata dia itu. Jadi the way of life, cara hidup harus sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan panggilan kita masing-masing.
Nah, kalau kita berbicara tentang hakikat tujuan perkawinan, nanti Pastor Faustinus yang akan banyak berbicara di sini ya, bukan saya. Saya akan berbicara satu saja. Bahwa tujuan perkawinan adalah demi kesejahteraan bonum conjunctum. Conjunctum ya, itu saya tuh suka salah ngomongnya itu. Kesejahteraan suami istri, kebaikan bersama. Maka kesejahteraan bersama itu menuntut tapal batas. Saya itu harus menyejahterakan pasangan. Tidak pernah boleh dengan sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti pasangan. Maka saya harus membuat batasan. Batasan dalam relasi dengan antar pasangan pun sama. Jadi saya dengan istri dan pasangan pun harus punya batasan. Kapan suami boleh punya waktunya sendiri atau diistilahnya dengan me time. Kapan ini waktu bersama keluarga. Jadi di saat itu saya tahu, oh suami saya sedang ingin sendirian. Oke, saya tidak akan ganggu. Nah itu harus diomongin. Karena kalau tidak diomongin, suami sedang ingin sendirian, istri langsung ngomong, "Pak, jangan sendirian aja, Pak. Kamu kan punya saya. Ayo ngomong, Pak." Si suami langsung, "Ya Tuhan, iya si kucrit bisa," gitu ya. Ditinggalkan sebentar gitu ya. Selalu ngikutin kayak berit, you know gitu ya. Hati-hati. Bahwa kita pun harus tahu kapan suami istri ada batasan. Harus ada itu. Dan kita harus ngomong. Kita harus ngomong, "Mi, tolong, saya kalau pulang kerja sedang suntuk, saya tolong beri waktu 5-10 menit untuk diam dulu." Karena para suami itu kalau pulang kerja, baru badannya yang nyampe. Rohnya masih nyangkut. Di traffic jam, di lampu merah gitu ya. Dia belum nyampe gitu ya. Maka masih error, biarkan dia diam sejenak. Sama, laki-laki pun kalau punya masalah, nggak mau ngomong, nggak akan. Beda dengan perempuan kalau punya masalah, bicara. Kalau perlu langsung buat status, gue sedang punya masalah. Semua komentar itu, oh iya, apa masalahnya? Langsung memberitahu, itu dia. Laki-laki umumnya tidak. Laki-laki kalau sedang punya masalah, lebih senang menarik diri, diam. Tenang, dia merestrukturisasi hidup dia. Dia merestrukturisasi masalah dia. Dia butuh menghadapi sendirian. Nah ini, kita harus tahu batasan relasi antar pasangan. Sehingga apa? Saya menghargai dia. Sama, apakah setelah menikah, pasangan saya masih boleh kerja atau tidak? Siapa yang ngurus anak? Hei bapak-bapak, ingat, ngurus anak itu tidak mudah. Ngurus rumah lebih tidak mudah. Karena rumah diurus tidak pernah beres-beres. Nah, ini pun harus ada apa? Harus ada pembicaraan. Kamu boleh main dengan yang lain, silakan. Kamu boleh main dengan teman-teman ibu-ibu. Supaya sumber sukacita tuh jangan hanya satu-satunya suaminya doang. Tolong Bu, Pak ya. Walaupun kawin, jangan sumber sukacitanya pasangannya doang, jangan. Lah kalau pasangannya tidak mampu, Anda lalu akhirnya apa? Tidak bisa apa-apa. Maka kita harus punya tempat lain di mana di situ kita bisa mengenergi, memberikan kekuatan. Tapi tetap saya harus kembali ke rumah. Jangan asik di tempat di mana saya merasa nyaman. No, kita harus kembali kepada tanggung jawab. Saya selalu mengatakan, most of the time I am priest, most of the time. But sometimes I am echo. Jadi most of the time saya pelayanan. Sometimes saya naik motor. Naik sepeda ke gunung. Ngagubrak jerik sorangan. Eueuh nu nyaho. Paling kuntilanak di Tangkuban Perahu yang tahu gitu ya. Jadi saat-saat tertentu saya butuh sendirian.
Untuk apa? Supaya saya menghirup kekuatan pada saat saya pelayanan, saya bisa memberikan yang terbaik. Itu dia. Energi lagi, mengenergi lagi. Nah, ini harus dibicarakan. Yang kedua, relasi antara orang tua dan anak. Ada batasannya. Selama anak masih kecil, Anda boleh ngatur. Nggak boleh Anda mengatakan, nanti juga dia tahu kok mana yang baik dan benar. Kalau tidak Anda ajarin, bagaimana dia tahu? Maka anak kecil harus dididik moral secara benar dan konsisten. Karena seringkali kalau anak itu tahu, dia akan dekat dengan papa atau mamanya tergantung siapa yang selalu boleh. Kalau ke mama kan nggak pernah boleh terus. Ma, jangan, belajar. Ini waktunya belajar. Terus datang pada papa, "Pa, boleh nggak? Apa? Ini ya udah boleh." Kata mama nggak boleh, udah biarin. Mama mah gelo, udah terus. Jadi anak lebih dekat dengan siapa? Bapaknya, gitu. Dan dia akan memusuhi mamanya. Dan akhirnya bagi anak moral, hukum itu tidak menjadi jelas mana yang menyenangkan dia, gitu. Jadi bukan kebenaran lagi yang harus dipegang. Nah, ini pun relasi antara orang tua pun harus diatur. Sama, seperti apa? Saya suka sedih, kan sekarang itu sama Romo Jumi, Romo Po, saya juga sama. Kalau mau menikahkan orang, yang sibuk tuh orang tuanya. Orang tuanya sibuk. Dan yang diundang pun hampir 90% relasi orang tuanya. Saya pernah tanya yang menikah, itu kamu kenal yang datang? Enggak. Lalu teman-teman siapa? Papa, mama, semuanya. Teman kamu mana? Itu satu meja kecil itu. Sebetulnya dia bisa perkawinan pesta hemat sebetulnya gitu. Jadi perhatikan, seringkali orang tua, maaf, mengatur anak kebablasan. Jadi kita harus tahu bahwa anak itu tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ini harus ada tapal batasnya. Sedih sekali seorang ibu yang sharing dengan saya, "Romo, saya merasa gagal, Romo, membesarkan anak." Terus saya tanya, "Emangnya kenapa Pak, Bu?" "Anak saya semua menikahnya dengan beda gereja. Dan mereka ikut gereja pasangannya. Tidak ada yang ikut Katolik. Saya merasa gagal." Terus saya mengatakan, "Apa gagalnya?" Nggak ada yang gagal. Ibu memperkenalkan Kristus pada dia sejak kecil, menumbuhkan dia dengan cinta iman Kristiani. Dia sudah besar lalu dia menentukan lain. Ya sudah, itu batasan. Itu batasan. Jadi kalau kita tidak tahu batas, akhirnya apa? Kegagalan anak menjadi kegagalan kita. Kalau tidak tahu batas. Yang ketiga, harus ada batasan relasi antara pasangan dengan orang lain. Tadi, sejauh mana kamu boleh kalau kerja berapa jam, harusnya pulang jam 6, tapi karena alasan tertentu jam 8 kamu baru pulang. Seminggu 2-3 kali, seminggu sekali, atau kamu boleh asal ngomong dengan saya, memberitahu pada saya. Itu batasan. Nah, kesepakatan tapal batas itu terjadi sebelum pernikahan dan sesudah pernikahan berbeda. Karena batasan toleransinya pun berbeda. Sama, setelah 40 berapa tahun tadi? 44. Berubah. Tadi 45 gitu ya. Sekarang 44. Dihitung lagi sama si bapak daripada pulang dimarahin istrinya. Bagus, bapak yang setia, tipe setia. Kalau sudah tuh, misalnya sudah 44 tahun, bapak ini enggak pulang, Bu, nih, berapa ya? Ibu mencari-cari atau tidak? Kadang-kadang ya, Bu. mencari, takut tersesat bapaknya. Tapi ada juga batasan toleransi, ada ya sudahlah, jangan dicari, nanti lapar juga pulanglah, gitu ya. Jadi perhatikan batasan toleransi pada saat menikah 5 tahun, 10 tahun ada perubahan.
ada perubahan, betul. Namun sekali lagi harus dibicarakan. Kenapa perubahan itu terjadi? Karena waktu, Pastor, membosankan. Karena waktu membosankan. Saya sudah 31 tahun. Iya, tapi dia mau nganter tadi. Tadi mau nganter. Lalu ibu setelah nganter dia pergi pulang lagi ya Bu ya. Biar ibu yang bertobat, Bapak tetap salah gitu ya. Ya betul. Tapi lihat, perhatikan bahwa akhirnya batasan itu berkurang makin lama setelah perkawinan karena kita makin percaya. Betul atau tidak? Ya, karena kita makin percaya. Karena dia selama ini setaat setia, maka batasan itu makin lama akan makin apa? Berkembang. Tapi kalau batasan itu sering dilanggar, sering disakiti, apa yang akan terjadi? Semakin diketatin, mati. Lu kalau perlu gua rantai. Itu handphone saya yang punya kuncinya. Kalau kamu beda kuncinya, langsung nyetrum itu handphone gitu. Lihat, semua dibatasin. Karena apa? Ketidakpercayaan. Jadi karena ketidakpercayaan, batasan akan semakin menyulitkan. Nah, tadi, tapal batas makin lama makin berkembang, ketidakpatuhan, tidak setia akan membuahkan kesakitan. Sedangkan kepatuhan akan membuat apa? Intimitas yang semakin dalam, semakin peduli. Jadi tapal batas ini bukan mempersulit perkawinan. Justru dengan tapal batas ini, Anda semakin hari semakin memikirkan pasangan Anda. Karena sebelum nikah harus berbeda sikapnya dengan setelah nikah. Sebelum nikah ada kata saya. Tapi setelah nikah tidak pernah boleh ada kata saya lagi. Setelah nikah yang harus ada adalah apa? Demi kita bersama. Nah, tantangan membangun tapal batas adalah bahwa setiap pasangan punya sejarah kehidupan yang unik. Sehingga ada yang mau dibicarakan, ada juga pasangan yang udahlah, jalan sendiri-sendiri aja. Kita kan udah gede, kita kan sudah besar, saling percaya aja. Ada yang seperti itu, nggak mau ngomongin, seolah-olah saling percaya. Jadi seolah-olah kita sudah dewasa, ngapain kayak gitu aja diatur kayak anak kecil saja. Awas, hati-hati. Kita sering terjebak. Itu berarti apa? Dia tidak mau serius. Lu boleh seenaknya, saya juga boleh. Kamu gak ganggu saya pun gak akan ganggu kamu. Itu lihat, perkawinan seperti itu bukan pernikahan. Itu sebuah ketidakpedulian. Itu bukan kebersamaan. Itu bukan kesejahteraan lagi. Nah, perlukah tapal batas? Manusia tidak pernah hidup bagi dirinya sendiri. Kenapa? Itulah manusia hidup itu bagi orang lain. Dan manusia itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Ada yang bisa mengungkapkan, ada yang diem. Kan kalau introvert itu temannya tidak terlalu banyak. Kalau orang introvert itu kalau datang ke pertemuan, dia nungguin sampai tenang gitu. Nggak mau kelihatan orang. Nungguin. Baru setelah selesai acara, baru dia masuk ke dalam gitu ya. Karena tidak mau kelihatan sama orang lain. Tapi kalau ekstrovert, beda. Udah tahu jelas, terlambat, kiclik maju ke depan gitu. Maaf, saya telat. Dia tanpa rasa salah atau apa, itu kepribadian seseorang. Nah, di dalam perkawinan pun setiap pribadi, setiap diri, person punya kepribadian yang berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana menyikapi tapal batas? Ada yang ekstrim, jadi semua diatur. Ada yang bebas sekali. Jadi pembebasan hidup perkawinan tanpa tapal batas, tanpa rambu-rambu adalah sebuah apa? Hidup bersama jadi hilang. Tadi, akhirnya orang tidak jadi dalam perkawinan. Orang akhirnya jadi hanya apa? Hanya hidup bersama saja, tetapi tidak ada kasih, tidak ada intimitas. Dua model yang tadi saya katakan, bahwa kalau terlalu semuanya diatur, perjalanan perkawinan akan menjadi berat.
Tapi kalau perkawinan tidak ada tapal batasnya, itu tadi, akan sampai titik gersang, akan sampai titik bosan. Jadi tapal batas itu justru memelihara apa? Memelihara kepedulian, memelihara rasa sayang. Nah, saya ingat bahwa pada saat perkawinan no boundaries, tidak ada tapal batas, maka tidak akan pernah ada sebuah intimitas, kedekatan. Tapi pada saat kita juga tidak punya tapal batas, akan banyak misunderstanding, salah pengertian. Kita pikir dia nggak apa-apa, taunya apa-apa. Kita pikir tidak apa-apa, taunya tidak apa-apa. Lihat di sini. Nah, apa keuntungannya dalam tapal batas? Setting your boundaries. Pertama, membangun tapal batas adalah mengambil keputusan untuk memprioritaskan relasi dengan pasangan. Jadi kita harus membicarakan apa yang boleh, sampai dengan batasan mana. Saya tidak akan tersinggung kalau kamu ketemu mantan kamu. Nggak apa-apa, karena kamu udah gua kuasai. Tapi kan tidak semua perempuan seperti itu toh. Kan ada ya perempuan, lu ketemu mantan ya kelihatan sekarang pakai minyak wangi beda. Centil. Sekarang lihat cukurannya belah pinggir. Biasanya berantakan. Itu lihat. Kenapa? Istri sudah mulai tidak nyaman. Berarti apa? Anda sudah melampaui tapal batas di situ. Ada sebuah hal yang dirusak dalam relasi. Maka Anda harus ngomong, nih kalau saya ketemu mantan boleh nggak? Dan istri akan berkata, kalau saya gimana? Lu cuma 2, saya 1 bus mantannya. Romo Jumi kok ketawa? Tiap minggu. Oh, tiap minggu. Yang kedua, membangun tapal batas berarti mengajak pasangan untuk berelasi, juga tahu teman-teman saya. Siapa rekan-rekan saya? Kalau saya hang out itu dengan teman-teman yang seperti apa? Nih, lihat teman-teman saya, pastor. Jadi tahu kan pergaulan saya? Itu lihat. Ya udahlah, aman dengan pastor mah. Dia tidak memperkenalkan yang lainnya gitu ya. Jadi tapal batas pun saya mau terbuka. Apa yang saya lakukan kalau tidak bersama kamu? Saya berbicara. Dan membangun tapal batas adalah sebuah seni hidup berelasi. Demi sebuah apa? Intimacy. Jadi ini yang seringkali menjadikan bagi saya, rumah tangga akan menjadi sebuah komunitas seperti neraka. Kalau Anda sudah tidak merasakan kehangatan lagi. Anda sudah tidak merasa lagi kenyamanan lagi. Anda sudah tidak merasa damai lagi dengan dia. Anda hanya merasa dengan dia itu. Oh masih damai om. Karena saya tadi lihat damai lagi. Terus om langsung tanya, masih damai ya, masih damai ya. Jadi kalau kita masih bisa memelihara intim, nyaman, aman, saling menikmati kebersamaan, Anda menemukan surga Anda. Saya pernah di paroki Tebing Tinggi Om, si Opung Boru, Opung Doli dengan Opung Boru jalan pegangan tangan. Hai Opung, sayang sekali dengan istri. Bukan sayang pastor, saya takut jatuh ini pegangan dia gitu ya. Tapi inilah perkawinan, betul banget. Ini pun adalah simbol. Simbol apa? Simbol kenyamanan. Bersama istri saya aman. Tapi kalau tidak ada istri saya bisa jatuh dalam dosa. Saya bisa jatuh dalam godaan. Jadi Bapak Ibu ingat, Tuhan itu menghadirkan pasangan untuk Anda supaya Anda merasakan rasanya surga itu seperti apa. Maka peliharalah intimitas di dalam keluarga Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih.
Shaitani Vlog Channel.